Halo, aku Murti, kembali lagi di Tim Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang cukup mengerikan nih, gengs, yang pernah terjadi di Banyuwangi, yaitu kasus Wirjo yang telah membacok banyak warga sehingga pada saat itu Banyuwangi menjadi penuh darah. Sebelum lanjut, subscribe terlebih dahulu ya geng, supaya aku tuh bisa lebih semangat dalam membuat kontennya, khususnya kasus misteri horor untuk kalian semua. Oke? Dan klik loncengnya supaya kalian tuh dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Kita ke latar belakang dari Wirjo. Wirjo ini adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Orang tuanya bernama Soenar dan Makjas. Wirjo ini memiliki temperamental yang sangat buruk ya gengs. Jadi sedikit tuh dia mudah tersinggung gitu. Dan dia tuh paling emosi ketika dia ditanyain yang berhubungan sama harta. Ngomongin temperamental ya, pasti kalian juga sering nih dimarahin sama ibu kalian. Mungkin gara-gara karena kalian tuh mager, sering rebahan, atau bangunnya kesiangan. Itu bukan temperamental, tolong. Itu kaliannya aja yang keterlaluan sama mager. Si Wirjo ini adalah seorang pemabuk dan penjudi, gengs. Dan dia tuh memiliki cita-cita agar menjadi kaya. Nah, tapi anehnya ya, dia itu ingin menjadi kaya, tetapi kerjaannya tuh mabuk sama judi. Ya gak relate lah ya. Terus kalau kalian tuh mau sukses, mau kaya ya kerja. Kesuksesan tanpa aksi adalah omong kosong belaka. Wejian, keren juga nih. Dulu si Wirjo ini pernah bekerja menjadi supir forklift di perusahaan kertas. Nah, akhirnya ya si Wirjo ini dipecat karena menabrakkan forkliftnya ke tembok. Gara-gara emosi nih mungkin ya, wong tembok gak salah apa-apa ditabrak gitu loh. Makanya kalian tuh jangan emosian. Akhirnya si Wirjo pun menjadi pengangguran dan memutuskan untuk pulang ke desa menjadi petani. Ternyata ya si Wirjo ini memiliki perilaku yang cukup aneh mengenai selera makannya. Nah, ceritanya gini. Pada suatu hari itu si Wirjo membuat nasi sebanyak 5 kilogram dan menyiapkan 1 botol minyak goreng. Untuk apa? Untuk membuat nasi goreng. Dan anehnya yaitu nasi goreng sebanyak 5 kilogram itu dimakan sendiri. Gimana nggak kembung tuh perut ya? Gila sih, gila. Otomatis dong perutnya sakit, ya kan? Nah, nggak tahu kenapa ya ketika perutnya sakit si Wirjo ini ngeluh nih, aduh perutku sakit gitu. Terus sampai nggak bisa berjalan katanya. Ya bukan nggak bisa sih, susah berjalan. Terus tiba-tiba dia terbesit gini gengs, kayaknya aku harus pergi ke sungai nih, berendam di air sungai supaya sakitku ini hilang. Pergilah tuh ke sungai untuk berendam menghilangkan sakit gara-gara makan 5 kilogram nasi goreng. Gila sih. Hubungannya apa nih berendam sama sakit perut? Atau kalian pernah nih mencoba teori ini? Nanti kapan-kapan kalau aku sakit perut, coba berendam di kolam renang ya, barangkali bisa sembuh ya kan. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Namanya manusia ya, setelah makan kekenyangan ya kan. Kayak kita puasa gitu ya, waktu puasa itu lapar banget, waktu buka itu makannya banyak jadi kekenyangan, sakit perutnya. Terus ya ibarat kata kayak gini lah, waktu panas gitu kan kita pengen hujan, ketika hujan kita sakit. Aduh, namanya manusia ya kan. Ya kayak gini lah. Ada satu cerita lagi nih yang cukup membagongkan ya dari si Wirjo mengenai selera makannya. Nah, pada suatu hari si Wirjo ini makan nih sama pamannya. Nah, si Wirjo ini makannya tuh 5 piring, gengs. Gila. Makannya tuh 5 piring dan dihabiskan dalam waktu yang singkat dan gak kelihatan kenyang gitu loh, masih lapar terus. Sampai yang pemilik warungnya tuh khawatir nih orang bisa bayar kan nih. Tapi mau nagih pemilik warungnya tuh takut karena si Wirjo ini
temperamental ya kalau ditagih. Kalian jangan begini ya, kalau kalian makan itu ya dibayar ya, nggak usah marah-marah kalau ditagih. Dan menu favorit dari si Wirjo ini adalah dedeh. Dedeh itu darah sapi yang dibekukan, gengs. Emang boleh ya dimakan ya darah sapi itu ya? Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba, bisa komen di bawah rasanya gimana. Terus itu belinya di mana? Komen di bawah. Alat yang digunakan untuk membacok orang-orang ya pada waktu tragedi itu adalah jombret. Jombret itu sejenis parang, tapi pucuknya tuh ada agak mengkleong gitu sih, geng. Agak melengkung sedikit. Nah, itu biasanya ya digunakan petani buat motong rumput. Nah, pada suatu ketika ya sebelum tragedi itu, kira-kira 2 hari ya sebelumnya, si Wirjo ini diketahui mengasah jombretnya. Seret, dan pamannya itu nggak sengaja lihat. Wirjo, kenapa kok kamu mengasah jombret gitu kan? Si paman tanya. Si Wirjo ini jawab, nggak apa-apa, ini cuma buat pembelaan diri aja kalau ada apa-apa. Intinya gitu, gengs. Dan si ayahnya pun ya nggak menghiraukan ya dia nggak curiga bahwa si jombret inilah yang akan menjadi malapetaka ketika tragedi itu terjadi. Tragedi berdarah ini sebenarnya diawali ketika si Wirjo dan istrinya itu berada di sawah. Nah, istrinya itu sedang mencangkul sawah atau menggarap sawah. Nah, si Wirjo ini sedang menuntun sapi. Nah, tiba-tiba nih si Wirjo ini menuntun sapi di arah istrinya dan meminta istrinya tuh minggir. Tetapi istrinya tuh nggak mau minggir, gengs, karena dirasa istrinya tuh masih banyak jalan buat lewat gitu loh. Si istrinya menolak permintaan dari si Wirjo. Dan tiba-tiba si Wirjo ini marahnya minta ampun gara-gara itu aja, geng. Simpel sebenarnya bisa lewat tuh, minggir dikit aja udah bisa lewat tuh ya si Wirjo. Emang dasarnya temperamental ya gini ya. Disapetilah tuh istrinya pakai apa itu buat mecuti sapi itu loh, dipukuli tuh sampai babak belur. Otomatis dong istrinya sakitan kan, dan lari ke rumah orang tuanya. Akhirnya singkat cerita si Wirjo ini pulang dan masih marah banget nih ya kondisinya, ingin melampiaskan kemarahannya kepada istrinya. Tetapi di rumah tuh nggak ada istrinya, gengs. Gila po ya. Aku pun kalau jadi istrinya ya bakal cabut ya, buat jadi samsaknya si Wirjo doang nih di rumah. Si Wirjo ini langsung ya menuju ke rumah mertuanya buat ngamuk-ngamuk itu, buat nyari istrinya. Terus di mana nih istriku ya? Mendatangilah itu rumah mertuanya, ngamuk-ngamuk di sana. Wah, ngamuk-ngamuk sampai hansipnya tuh ya di sana ada keamanan tuh di sana. Itu sampai tidak berani menangani si Wirjo. Saking ngerinya tuh ya, saking ngamuknya itu udah nggak ketulung ini orang kesurupan apa nggak tahu ini. Nah, akhirnya setelah dia puas ya sama ngamuk-ngamuknya ya, setelah itu si Wirjo pun pulang ke rumah dan tragedi pun dimulai. Dan tragedi berdarah ini dimulai pada tanggal 12 Juli 1987. Jadi pada awalnya tuh ya, si Wirjo ini udah menyiapkan jombretnya ya. Kemarahan Wirjo memuncak dan temperamentalnya juga memuncak, sehingga membuat dia ingin membunuh para warga. Buat pelampiasan aja. Dan ini adalah korban pertama dari si Wirjo. Nah, pada saat itu ada 2 orang anak, sebut saja si A sama si B, itu sedang bermain di halaman. Nah, tiba-tiba si Wirjo ini membawa jombret dan menghampiri 2 anak tersebut dan langsung membacok di leher mereka. Dan otomatis 1 anak telah tewas kebacok lehernya sampai hampir mau putus, geng. Anjir. Untuk ya si 1 anak ini berhasil menghindar dan berhasil lari. Si Wirjo ini setelah membunuh anak kecil itu ya, itu bukannya menyesal terus bersembunyi atau apa, malah kesetanan ingin membunuh orang lain lagi. Akhirnya si Wirjo ini mendatangi rumah tetangganya, masuk aja gitu nyelonong set. Nah, ketemu sama istri tetangganya. Istri tetangganya tuh sedang masak nih, enjoy, serang. Tiba-tiba istrinya kaget dong melihat orang yang bawa jombret udah berlumuran darah bekas anak kecil yang pertama tadi dibacok. Otomatis kaget dong ya. Tiba-tiba langsung aja dibacok tuh leher dari istri tetangganya. Gila sih, random aja gitu loh. Bunuhnya tuh random aja, gengs.
Terus suaminya tuh lihat bahwa istrinya telah dibacok sama si Wirjo. Otomatis ya suaminya ini menyerang si Wirjo. Dibacok lagi tuh suaminya. Jadi 3 orang itu meninggal sekian menit saja. Merasa belum puas nih ya membunuh 3 orang, si Wirjo ini menuju ke ladang sawah. Nah pada saat itu emang banyak orang yang bekerja di sawah. Tos. Orang di sana tuh belum menyadari ya bahwa Wirjo ini telah membunuh 3 orang. Dan bekerja seperti biasa, tiba-tiba si Wirjo ini menghampiri dengan jombret dan langsung membacok banyak orang di sana. Anjir. Otomatis ya suasana menjadi mencekam dan orang pada lari. Tetapi ya sebelum orang pada lari ya si Wirjo ini udah membacok banyak orang gitu, random aja gitu. Anjir, pada saat itu sawah itu penuh dengan orang-orang yang terbacok dan banyak orang yang meninggal. Setelah dari sawah, tiba-tiba si Wirjo ini juga membacok ya anak SMP yang baru pulang, geng, gila. Yang baru pulang gak salah apa-apa, tiba-tiba ketemu si Wirjo, dibacok. Terus ada lagi nih, ketemu sama keamanan rakyat, petugas keamanan, Kamra kalau nggak salah ya namanya. Itu karena Kamra ini sudah memiliki ilmu seni bela diri ya, jadi dia sedikit bisa melawan ya sama si Wirjo. Tetapi apesnya dari keamanan rakyat ini, tangannya dibacok dan jarinya pun putus. Otomatis orang yang disebut Kamra ini lari dan meminta bantuan. Sampai-sampai ya suasana di Banyuwangi itu sekolahan diliburkan dan orang-orang tidak diperbolehkan keluar karena masih ada pembunuh yang berkeliaran nih. Si Wirjo ini mengerikan kali ini. Orang random bacok. Nah pada saat itu ya udah itu suasana di Banyuwangi udah mencekam, yang tadinya rame gitu kan jadi sepi gara-gara si Wirjo. Pada saat itu kepolisian dan pihak berwajib ya dan orang-orang warga di sana tuh mencari si Wirjo untuk diburu ya, otomatisnya untuk dibunuh atau dilaporkan kepada polisi karena telah membacok dan membunuh banyak orang. Dan pada saat itu ada pemanjat kelapa tuh yang melihat si Wirjo ini ke arah sungai dan sungainya itu ditumbuhi banyak tumbuhan gitu, geng. Otomatis ya si pemanjat kelapa ini turun dan melaporkan pada polisi. Pak, aku melihat si Wirjo nih di sana gitu. Akhirnya keesokan harinya ya polisi dan warga-warga ini mengecek ke lokasi sungai tersebut. Dan benar adanya si Wirjo telah meninggal karena bunuh diri di sana. Anjir. Tapi nih ada kejadian aneh lagi nih. Walaupun katanya ya si Wirjo ini udah meninggal, kakinya sempat bergerak, geng. Itu yang membuat polisi ini sedikit takut. Karena ya konon katanya si Wirjo ini memiliki ilmu kebal sehingga dia tuh susah mati. Jadi di sini tuh ada banyak ya korbannya. Korbannya itu sebanyak 37 orang telah dibacok sama si Wirjo dan 17 orang telah meninggal di tempat. Sisanya ya luka-luka berat gitu, geng. Anjir si Wirjo ini kesurupan apa gitu ya, kurang tahu aku. Dan sebenarnya ada banyak misteri ya dari kisah si Wirjo ini. Yang pertama, kenapa polisi tidak datang tuh ya waktu kejadian berdarah ini? Katanya ya polisi dan ambulan tuh tiba-tiba terjadi kecelakaan gitu, geng, saat menuju ke lokasi. Nah lo gimana tuh? Polisi sama ambulan kecelakaan secara misterius. Dan katanya ya si Wirjo ini sebelum membunuh banyak orang, dia itu meminum korban pertamanya yaitu anak kecil yang pertama dibunuh itu. Ngeri anjir. Akhirnya ya jasad si Wirjo dikuburkan dan akhir dari kisah si Wirjo seperti ini. Dia bunuh diri. Sekian ya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya pastikan ya. Dan kalian juga bisa nih request info-info apa aja yang bisa kita bahas bareng-bareng, ya kan? Dan pastikan kalian makan bareng di warung bersama Wirjo. Dibacok loh. See you.